akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan uang dan inflasi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu uang dan apa itu inflasi. Nah, uang merupakan suatu hal yang terpenting dalam perekonomian di seluruh dunia. Uang juga merupakan suatu aset perekonomian yang digunakan secara rutin dalam membeli barang maupun jasa dari orang lain. Uang juga memiliki fungsi sebagai alat tukar. Munculnya uang menggantikan suatu sistem perdagangan barter yang dianut oleh masyarakat sebelum di era modern. Uang juga merupakan atau digunakan sebagai alat tukar yang sah. Contoh seperti di Indonesia, kita menggunakan mata uang rupiah dalam membeli barang maupun jasa dari orang lain. Itulah pengertian dari uang. Nah, beralih kepada pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Akan tetapi jika kenaikan harga hanya satu atau dua barang, maka itu tidak dapat disebut sebagai inflasi, melainkan apabila kenaikan tersebut meluas kepada harga barang lainnya. Itulah tadi pengertian inflasi. Tentu saja jika terjadi suatu inflasi ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Nah, kita beralih kepada dampak positif terlebih dahulu. Yang pertama, masyarakat akan lebih selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtifnya dapat ditekan. Dampak positif yang kedua, dengan adanya inflasi secara berkelanjutan, maka industri-industri kecil yang ada di dalam negeri akan dapat berkembang dan akan dapat lebih dipercaya dan akan lebih tangguh. Nah, dampak positif yang ketiga, tingkat pengangguran akan cenderung menurun karena masyarakat tergerak dalam menghadapi suatu inflasi. Itulah dampak positif dari inflasi. Nah, kita beralih kepada dampak negatif suatu inflasi. Yang pertama yaitu dengan adanya inflasi, maka masyarakat akan menjadi panik sehingga mereka membeli barang secara berlebihan dan masyarakat yang memiliki keuangan rendah bisa saja tidak kebagian membeli suatu barang yang mereka butuhkan, sehingga akibat dari hal ini atau peristiwa ini akan memicu pada kekacauan di negara kita. Terus dampak negatif yang kedua, dengan kepanikan masyarakat, maka masyarakat bisa menarik uang atau tabungan mereka di bank sehingga bank dapat berisiko bangkrut atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Nah, dampak negatif yang ketiga yaitu produsen dapat memanfaatkan peristiwa tersebut demi mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dengan cara memainkan harga pasar. Itulah tadi dampak positif dan dampak negatif dari suatu inflasi. Beralih kepada cara mencegah suatu inflasi. Yang pertama, adanya kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk peraturan penentuan uang yang akan bertujuan untuk mencapai tujuannya tertentu. Terus kedua, kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pemerintah. Bentuk penerimaan tersebut ialah seperti pajak yang bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dari akibat kegiatan pemerintahan. Terus yang ketiga, adanya kebijakan yang berkaitan dengan output. Terus yang keempat, adanya kebijakan penentuan harga dan indexing. Itulah tadi penjelasan mengenai materi pertumbuhan uang dan inflasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.